Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil observasi proyeksi dan representasi objek kami dengan anggota saya sendiri, Vica Paragala, Ilham Nur Cahyo, Zamzam Tahopos, dan Muhammad Hairul Rizki. Next, Mas. Yang pertama itu ada proyeksi yang merupakan teknik yang digunakan untuk mengubah koordinat objek 3D menjadi koordinat dalam bidang proyeksi yang merupakan representasi dua dimensi dari objek tersebut. Terdapat dua jenis proyeksi yang umum digunakan, yaitu proyeksi perspektif dan proyeksi ortografis. Proyeksi perspektif menghasilkan representasi yang lebih realistis dengan mempertimbangkan perspektif pandangan, sementara proyeksi ortografis menghasilkan representasi yang lebih akurat secara proporsional. Matriks proyeksi digunakan dalam perhitungan transformasi untuk mengubah koordinat objek 3D menjadi koordinat dalam bidang proyeksi. Lalu yang kedua yaitu representasi objek 3D. Representasi adalah cara kita menggambarkan objek dalam bentuk visual. Beberapa teknik representasi yang umum digunakan adalah representasi kawat atau wireframe, representasi titik atau plot, dan representasi permukaan atau surface. Representasi kawat menggunakan garis-garis untuk membuat kerangka objek. Representasi titik menggunakan titik-titik untuk merepresentasikan objek secara abstrak. Sedangkan representasi permukaan mengisi objek dengan warna atau tekstur. Setiap teknik representasi memiliki kelebihan dan kekurangan, dapat mempengaruhi detail visual, kejelasan objek, dan kompleksitas oleh biasakan. Dengan memahami proyeksi dan representasi objek 3D, kita dapat mengembangkan keterampilan dalam membuat visualisasi yang menarik dan akurat. Pemilihan teknik proyeksi dan representasi yang tepat dapat mempengaruhi hasil visualisasi dan kesan yang ingin dicapai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh berdasarkan job desk setiap anggota. Oke. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang proyeksi perspektif. Pada proyeksi perspektif, di sini merupakan tampak bagian depan dari kubus. Gambar kedua ini merupakan proyeksi tampilan dari sudut bawah kanan kubus objek 3D, dan di sini merupakan digeser objek kubus yang dari kanan bawah menjadi di kanan atas. Yang kedua, representasi kawat atau wireframe. Representasi kawat menggunakan garis-garis untuk menggambar tepi-tepi objek. Garis-garis ini menghubungkan titik-titik pada objek dan membentuk rangka atau rangkaian kawat dari objek tersebut. Dalam representasi kawat tidak ada pengisian warna atau bayangan, hanya garis yang menunjukkan bentuk objek. Representasi ini memberikan gambaran tentang struktur objek dalam ruang 3 dimensi, tetapi tidak memberikan informasi tentang permukaan. Berikut adalah gambar dari representasi wireframe. Oke, sekarang lanjut ke yang ketiga, itu representasi titik atau point cloud. Representasi titik menggambarkan objek menggunakan titik-titik sebagai elemen dasar. Setiap titik merepresentasikan satu piksel pada layar atau titik dalam ruang 3 dimensi. Representasi ini sering digunakan dalam teknik rendering seperti particle system atau efek partikel. Dalam representasi titik, tidak ada garis atau permukaan yang menghubungkan titik-titik tersebut, sehingga objek tampak seperti himpunan titik-titik yang terpisah. Jadi pada representasi titik ini, jadi setiap titik itu menggambarkan satu piksel yang semuanya terhubung untuk kemudian menjadikan sebuah titik-titik itu menjadi sebuah kubus. Next.
Yang keempat yaitu representasi permukaan adalah yang paling umum digunakan dalam grafika komputer. Dalam representasi ini, objek direpresentasikan dengan menggunakan permukaan yang memiliki warna, tekstur, dan bayangan. Metode rendering seperti flat shading, Gouraud shading, atau point shading digunakan untuk memberikan pencahayaan yang lebih realistis pada objek. Representasi permukaan memberikan informasi yang lebih jelas tentang bentuk, tekstur, dan kedalaman objek dalam 3 dimensi. Berikut contoh warna dan juga representasi tekstur. Hasil analisis representasi kawat atau wireframe. Representasi kawat merupakan representasi paling dasar dalam grafika komputer. Objek direpresentasikan dengan menggunakan garis-garis yang menggambarkan tepi-tepi objek tersebut. Dalam representasi ini tidak ada pengisian warna atau bayangan, hingga garis yang menunjukkan bentuk objek. Representasi kawat sangat efisien secara komputasi karena hanya menggunakan sedikit sumber daya untuk menggambar objek. Namun kekurangannya adalah kurang realistis dan sulit untuk memahami kedalaman dan persepsi objek dalam ruang 3 dimensi. Lanjut. Yang kedua, representasi titik atau point cloud. Representasi titik menggunakan titik-titik sebagai elemen dasar untuk menggambarkan objek. Setiap titik mewakili satu piksel pada layar atau titik dalam ruang 3 dimensi. Representasi ini sering digunakan dalam teknik rendering seperti particle system atau efek partikel. Keuntungan dari representasi titik adalah efisiensi komputasinya yang sangat tinggi karena hanya perlu menggambar titik-titik tanpa perlu menggambar garis atau permukaan. Namun, representasi titik juga memiliki kekurangan yang sama dengan representasi kawat, yaitu sulit untuk memvisualisasikan kedalaman dari persepsi objek. Juga analisis dan kesimpulan representasi permukaan. Dalam representasi ini, objek direpresentasikan dengan menggunakan permukaan, warna, tekstur. Metode rendering seperti flat shading, Gouraud shading, atau point shading digunakan untuk memberikan efek pencahayaan yang lebih realistis pada objek. Representasi permukaan memberikan informasi yang lebih jelas tentang kedalaman, tekstur, dan persepsi objek dalam ruang 3 dimensi. Namun, representasi permukaan merupakan lebih banyak sumber daya representasi digunakan dengan representasi kawat. Nah, dalam praktiknya, kombinasi dari ketiga representasi ini sering digunakan dalam komputer. Misalnya, objek dapat direpresentasikan dengan kawat pada tahap perancangan dan titik pada tahap perhitungan fisika. Sementara permukaan digunakan pada tahap rendering akhir. Oke, demikian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya mewakili teman-teman yang ada di kelompok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.